Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yuliana Tan, Yutan, Indo di Toronto. Hari ini agak sedikit beda, karena ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan segmen profesi, tapi video ini khusus aku buat ya, khusus untuk mencerahkan, termasuk aku ya. Kenapa? Sebagai Canadian maupun PR, pemegang resident di Kanada ini, kita masih perlu insurance. Nah, karena kalian pasti juga udah tahu, namanya kita di Kanada, healthcare itu udah di cover gitu loh. Ya, maksudnya kalau kita tiba-tiba nih aku kejeduk gitu ya, berdarah gitu. Kalau bisa ke rumah sakit sendiri, ke rumah sakit sendiri. Kalau nggak bisa panggil 911 gitu, dan ambulans jemput. Nah, nanti aku kalau sampai di opname, ditambalin plester sama dokter gitu ya, kasih obat, ya udah aku pulang lenggang kangkung gitu lah, aku nggak perlu bayar. Atau waktu aku hamil ya, terus melahirkan, ya itu sampai semuanya tuh nggak ada bayar juga. Tapi kenapa ada pekerjaan atau ada perusahaan asuransi di Kanada? Pasti kan di something gitu loh, ya kan, something. Nah, kita mau cari tahu dan saya sudah ada narasumbernya, yaitu Bapak Randy. Apa kabar? Baik. Ini terakhir kan review makanan ya, waktu Imlek ya, kita pakai baju merah-merah, ingat nggak? Kita makan dimsum termurah di Toronto. Termurah di Toronto. Karena Randy ini juga chef ya, dia sekolah chef ya, sekolah chef dulunya gitu. Jadi oke banget tuh review makanannya ya, bisa taste segala macam. Dan hari ini kita mau tanya-tanya karena beliau ini adalah agen insurance, dan kalau kalian sudah nonton video yang profesi itu, kalian juga udah tahu bagaimana kalau kamu mau jadi seorang agen asuransi. Nah, itu udah dibahas tuh. Kalau kalian tertarik, kalian nonton, nanti aku kasih linknya. Tapi hari ini kita mau khusus untuk mendapat pencerahan, karena aku sendiri tuh penasaran why we have to pay, bukan pay more ya, karena yang OHIP itu kita juga nggak pay, kita pay-nya kan dari tax ya, tax sama pemerintah udah didistribut ke pendidikan, ke kesehatan segala macam. Kenapa kita harus lagi tambah? Oke. Pertama-tama saya mau bilang, kita tinggal di Kanada, di Ontario, kita memang fortunate sekali untuk bisa dapat OHIP. OHIP itu seperti national insurance-nya yang dari Ontario. Memang setiap provinsi punya sendiri-sendiri. Cuma kita di Ontario namanya OHIP. Kenapa kita butuh asuransi lebih on top of OHIP dan work insurance begini? Untuk OHIP kita biasa bayar setahun sekali lewat tax kita. Tidak begitu mahal lah gitu dibandingkan income kita segala macam gitu. Nah, itu bagusnya OHIP kita punya di sini. Nah, negatifnya begini. Setiap kali government pindah tangan, entah dari liberal ke konservatif, balik lagi ke liberal segala macam, OHIP itu bakal kurang lebih ada yang di-add, ada yang dikurangin. Saya nggak tahu kamu ingat, cuma berapa tahun yang lalu, ini sudah lama, chiropractor tuh sebenarnya masuk ke dalam OHIP. Betul. Dan saya bahkan gigi juga. Gigi juga. Cuma dengan berpindah dengan populasi yang lebih besar dan government pindah tangan, mereka revisi. Jadi itu tidak termasuk lagi. Itu salah satu jeleknya. Jadi nothing permanent. Itu selalu berubah-ubah. Kedua, work insurance. Work insurance ini biasanya kalau kita kerja untuk orang atau perusahaan, setelah 3 bulan mereka tawarin kan, kamu mau masuk atau enggak? Yes, I want to get it. Nah, itu bagusnya gini. Group insurance itu berdasarkan umur rata-rata di perusahaan kamu. Jadi semakin banyak orangnya, kalau itu kenapa jauh lebih murah. Karena itu. Ya. Itu juga ada biasanya itu untuk nebus obat, dokter gigi, cuma ada limitnya juga. Dan kalau sedikit life insurance, sedikit maksud saya sekitar 75 sampai 100 ribu. Dan ada juga kalau kamu lucky, perusahaannya bagus, mereka mau bayar lebih mahal, itu ada critical illness sedikit. Cuma kebanyakan nggak punya. Masalahnya dengan work insurance, itu ada 3 kondisi yang kamu harus pikirkan.
Kalau kamu, if you quit, if you got fired, or you retire. Jadi kalau kamu keluar dari perusahaan itu, kamu udah nggak punya itu lagi, nggak punya group insurance lagi. Kalau kamu dipecat, ya kamu otomatis nggak punya lagi. Dan kalau kamu pensiun, retire, sudah pensiun, itu biasanya jarang sekali perusahaan yang attach health insurance itu ke situ. Karena kan kamu udah nggak kerja lagi untuk mereka. Ada beberapa perusahaan besar yang masih mau, cuma tidak banyak gitu. Nah, kenapa orang beli lagi, butuh lagi? Karena itu untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi begini, kalau misalnya kita punya critical illness sendiri, penyakit kritis, dan life insurance. Kalau kamu pindah kerjaan, in between tiba-tiba kamu kena, ya jangan sampai ya, heart attack, stroke, cancer, itu critical illness kamu keluar. Dan kalau misalnya kamu kerja untuk orang, tiba-tiba tinggal seminggu lagi, kamu udah 3 bulan dan kamu bisa dapat itunya, ya gimana? I mean, do you want to gamble about a week not having that insurance? Probably not. Itu salah satunya. Dan kalau misalnya kita meninggal in between atau gimana, ya group insurance hanya cover sedikit saja. Biasanya harganya tidak terlalu tinggi, nggak sampai miliunan. Gitu. But if you have your own, whatever happened, your family is still covered. That's the reason orang punya itu sendiri. Dan banyak orang yang seperti kamu bilang, kebanyakan orang tidak paham juga. Kenapa sih saya harus beli lagi? Toh Kanada udah bayar ini, udah bayar itu. Kalau saya ke rumah sakit seperti kamu ceritain, kalau kamu kena ke stitch segala macam, rumah sakit udah dibayar sama negara. Yes. Cuma kalau misalnya kamu kena heart attack, cancer, stroke, kamu nggak bakal kerja dulu kan untuk berapa lama gitu. Nah, yang mau bayarin mortgage kamu itu siapa? Bukan OHIP, juga bukan asuransi perusahaan. Cuma kalau misalnya kamu punya critical illness, let's say nilainya 50.000 deh. Ini hanya sampel aja ya. Setiap orang kebutuhannya lain-lain, jadi they have to think about how much they actually should get. Gitu. Misalnya kamu punya 50.000 critical illness, kamu kena heart attack hari ini, uangnya habis itu udah keluar untuk habis kamu klaim segala. Nah, kamu keburu-buru nggak untuk bekerja? Nggak kan? Kamu pasti bisa bilang, tempat kerja pasti ngerti deh, oke, kamu kena heart attack, jangan kerja dulu. Dengan di rumah dulu. Nah, what that gives you itu opsi kamu. Kamu bisa bilang ke tempat kerja, saya nggak mau kerja dulu selama 6 bulan, karena saya baru kena heart attack atau cancer, I need to better myself untuk balik lagi kerjaan itu. So that's the option that you have. Kalau kamu punya critical illness, misalnya nilainya 50.000, kamu bisa bayar mortgage, kamu bisa bayar, you can put food on the table, kamu tidak terburu-buru lagi balik lagi ke tempat kerja. Banyak orang yang tidak punya critical illness, buntutnya mereka harus balik lagi untuk ke tempat kerja, untuk kerja. Karena mereka income-nya tiba-tiba drop gitu. Dan saving mereka udah habis. Jadi belum selesai treatment atau belum 100% sehat, kamu balik lagi kerja. Nah, buntutnya apa ya? Kemungkinan besar mereka akan sakit lagi. And that's not good gitu. Oke, Kenapa kita tidak? Aku boleh counter nih, kan? Seolah aku mau counter attack nih, ya kan? Supaya keluar nih ilmunya nanti semua. Perkara tadi, contohnya tadi kena heart attack, terus, wah syukur ada insurance ya. Jadi ada di cover, jadi nggak perlu bisa konsentrasi untuk recovery, terus juga nggak perlu buru-buru balik kerja kalau dia sebelumnya kerja. However, bukannya kalau misalnya dia kerja sebelumnya, kan ada EI, Employment Insurance. Ya kan? Dia bisa dapat juga walaupun nggak kerja. Ini pengetahuan aja lah buat teman yang belum di sini ya. EI itu kan kita bisa klaim, kalau kita eligible, ada aturannya tersendiri. Kita bisa klaim kan, at least kita nggak langsung tiba-tiba zero income gitu. Ada waktunya gitu. Terus di rumah sakit kan
of course nggak bayar itu tadi kan ya. Nah, jadi aku mau tanya tuh, apakah dengan itu dalam artian, loh Yutan, EI itu kan satu nggak forever, terus juga mungkin nilainya nggak max, maksudnya cuma berapa persen sih sebenarnya dari income-mu, sedangkan kalau insuran ini bisa sekian gitu. If you think about it, begini, misalnya kamu punya critical illness insurance dengan nilai yang kamu mampu bayar 200,000 maybe. Ini cuma contoh ya nilai. Now, kalau kamu ke rumah sakit di downtown, mereka bilang, oh, we can't handle it, we don't know. Dengan 200,000, you can go to the best clinic in the world. Salah satunya Mayo Clinic. Mayo Clinic itu ada yang di Phoenix, Arizona, ada yang di Rochester, Minnesota. They're the best, they're the number one hospital in the world. If you have 200,000 Canadian, can you go there and actually get the cancer done? Most probably you can. Ya kan? So there is a even chance. There's a big chance you can do it, especially with that amount of money. Jadi dengan walaupun OHIP tidak bisa handle di sini, you can still search it outside Canada to do it. Entah di Amerika atau di Europe, wherever you decided to go with that amount of money. So that's one advantage you can do. But if you kalau mau itu dari segi financial ya, itu we're talking about extreme cases. Cuma most cancers kita bisa bilang di Canada knows what to do with it. So, but if there's a chance that they don't know what to do with it, with that kind of money, you can go anywhere else to get it taken care of. I see. Okay. So, that's one advantage. So. It's quite huge advantage ya. Sebenarnya. Jadi kayak kita ada option yang lain gitu ya. Tidak cuma and that's what insurance is all about. It's giving you option that you don't have. You can, kamu nggak usah beli asuransi, nggak ada yang larang kamu untuk beli asuransi, nggak ada yang maksa kamu untuk beli asuransi. But in the chance kalau kamu need it, perlu, kamu nggak bisa dapetin lagi. That's the uniqueness untuk insurance. Once you need it, you can't get it again. So that's why you have to get it before you need it. Ya, nah itu yang sebenarnya sangat-sangat tricky-nya itu kan, mentality kita itu kan, why should I pay if I don't need it gitu kan, dan kita merasa I don't need it gitu loh. Tapi begitu once kejadian, amit-amit, better aku ada gitu something gitu. Ya tapi balik lagi sih, kalau aku sih merasa insurance ini tuh kayaknya ya satu pasti about knowledge ya. Maksudnya kalau untuk orang yang nggak pernah tahu ada informasi seperti ini ya totally dia akan block, I don't need it gitu, ya kan. Kedua, oke, dia paham benefit punya insurance tambahan lagi, dia paham. Tapi kan terkendala dengan secara financial gitu loh. I need to put extra more gitu loh. Beside the tax I already paid gitu kan. Untuk orang yang punya flexibility dalam hal finance, mereka seolah-olah kayak beli peace of mind, benar nggak? Exactly. Itu yang aku mau bilang itu. Jadi kalau punya uang, beli insurance, is kind of like peace of mind. Aku nggak mau sampai tiba-tiba mati gitu, atau aku kena penyakit yang serius. Who wants that, ya kan? Tapi at least I have peace of mind. If something happen to me, that my family have something lah. Secara finansial nggak burden. Tapi kan untuk orang yang sudah nggak ada lagi sisa gitu loh, ya kan? Too bad for them, right? Kalau kamu decided untuk beli insurance, the moment you've been approved dan kamu tetap bayar, itu benefitnya sudah ada dengan nilai, misalnya nilainya yang nggak banyak lah, misalnya let's say 500,000, itu uang itu udah ada. Jadi seakan-akan kalau misalnya saya tidak di sini lagi, keluarga saya langsung dapat. Saya juga ada beberapa orang yang saya sudah ketemu dan mereka bilang saya lebih ya rugi lah. Ngapain saya masukin uang ke asuransi? Toh saya nggak bakal pakai. Saya mending masukin ke stock atau masukin saving. Let's look at it from the dollar value. Misalnya orang bilang
saya masukin stok aja atau RSP atau apa. Saya masukin $100 per bulan ke RSP atau ke stok. 12 bulan kemudian tiba-tiba dia sakit. Kalau dia narik uang itu dari saving atau dari RSP, yang dia dapat kan nggak 1.200. Pas dia narik itu dikurangin itunya. Plus income kamu nambah. Yang kamu dapat cuma segitu aja. Bukan let's say ini cuma nilainya cuma ya, bohong-bohongan aja. Misal 500.000 atau 1 million itu udah ada. Sama dengan juga orang yang pernah bilang ke saya lebih percaya masukin ke stok karena stok itu bakal tinggi. Oke. Cuma stok itu butuh waktu untuk naik ke atas. Dan orang kadang-kadang waktu itu berapa bulan lalu mereka ngomongin soal GameStop. Mereka wah masukin 1.000 dapat 1 million misalnya. Oke. Cuma how often, seberapa sering itu terjadi? Tidak kan? Tidak setiap hari itu terjadi. Dan orang-orang yang got in and get out of it dengan profit yang gede, itu nggak banyak. So, that's why. Balik lagi saya bilang peace of mind, that's true. Karena setiap saya sudah di-approve, saya sudah bayar, nilai segini, something happen, ya nilai segini keluar. Oke, So, menarik. That's why. Menarik about the approve ya. Once we got approve. Jadi sebenarnya nggak semuanya itu di-approve. Walaupun kita mau. Jadi ada beberapa requirement untuk orang bisa di-approve di asuransi jiwa atau penyakit kritis. Faktor yang pertama itu age. The younger you are, the less likely kamu sakit. Kedua, gender. Biasanya wanita lebih murah daripada pria karena karena ininya apa tuh umur mereka lebih tinggi daripada pria. Ketiga, kesehatan. Kamu sekarang belum ngerokok. Kalau tiba-tiba kamu ngerokok, itunya tinggi. Kamu ya balik lagi kesehatan deh. Kamu sekarang belum sakit. Nah, kalau tiba-tiba kamu kena heart attack, terus baru you're not apply, really eligible to buy life insurance anymore. Jadi waktu apply pun kita harus lampirin. Sudah terjadi. Jadi waktu apply kita harus lampirin general check up kita ya. Tergantung. Jadi begini, tergantung nilainya juga gitu. Karena mereka pasti akan ngelihat ini kita medical record kita. Cuma kalau misalnya kamu nggak terlalu you're still young and you're healthy, you don't smoke, dan general check up kamu biasa dari tahun per tahun nggak jelek, baik, then you'll get approved gitu. Nah, lain misalnya kalau kamu orang yang ngerokok, sudah sakit-sakitan, dan itu kadang-kadang perusahaan asuransi nggak begitu berani untuk untuk insure kamu. Kalau kamu pun di-insure, kadang-kadang mereka lakukan, rate kamu juga bakal tinggi. Oke, jadi menarik ya, menarik. Jadi maksudnya, tapi itulah ya. Ini aku terus terang aja ya, terus terang aja. Dan mungkin pola pikirku juga adalah pola pikir sebagian orang ya. Katakanlah aku nih cheap lah ya, aku nih cheap kan. Karena rule insurance itu yang seperti itu tuh, yang kita tuh bikin kita tuh jadi yang, you know what, ujung-ujungnya tuh yang akan benefit itu adalah si perusahaan asuransi ini. Kenapa? Lihat aja dari rule-nya. Dia bilang the younger lebih mudah di-approve. Ya iyalah, makin lama juga kita bayarnya kan, gitu. Terus kedua, kalau kita ternyata memang sudah ada segala penyakit segala itu, ya either kita nggak di-approve or di-approve tapi dengan premium yang tinggi. That's kind of thing that hold us back gitu loh, atau hold me back gitu loh, yang pikirnya the starting point itu sudah nggak membela sisi customer gitu loh, the starting point gitu loh. Sudah ada indikasi itu, walaupun in term of business I totally understand, 100% understand, and
kinda agree dari point of view who want to lose, ya kan? Orang pasti mau cuan dong. Tapi as a customer nih, gitu ya, that feeling that gitu loh. Itu yang kenapa kemudian jadinya nggak begitu into gitu loh ya. Jadi sorry to say, tapi aku belak-belakan aja. Ya mungkin kamu bisa kasih pencerahan why-nya gitu. Ini yang saya selalu bilang begitu saya ketemu klien. What is your goal of having insurance? Pertama-tama goalnya apa? Are you trying to protect your family, or are you trying to protect an asset, or are you trying to give legacy? Now, based on that, kita akan lihat what is your financial situation right now. Kita ada proses yang namanya financial need analysis. Maybe you don't need $5 million. Maybe you just need 500,000. Maybe you don't need 20 million. Maybe you just need 1 million. Misalnya. Dan setelah itu, setelah kita agree, ini financial need analysis kamu ini, yang saya selalu lakukan, dan ini lain ya dari satu insurance agent ke insurance agent yang lainnya. Yang selalu saya lakukan, saya selalu bertanya sama orangnya, how much can you afford without actually lowering your standard? Kalau kamu cuma bisa 50, entah 50, 75, 100, atau 150 per bulan, let's work on that budget. That's how I do it. Saya nggak pernah mau ke klien dan saya ngotot, kamu harus bayar 300, saya kasih kamu 5 million, misalnya. That's great, 5 million untuk keluarga saya. Cuma apa itu perlu dan apa saya sanggup untuk bayar itu. Itu yang saya selalu lakukan. Cuma to get back to your question, you have to ask yourself, why are you doing this? If you want to protect yourself, your family, your financial, you want to leave legacy, then yes, I think you should have. But how much and how much can you afford? That's going to be between you and your insurance person that you have to talk to. Jadi that's mungkin how I would approach gitu. Jadi mungkin jawaban in other words-nya itu don't overthinking ya. Overwhelm myself. Tapi ya good question, good answer. Like ask yourself back ya, kamu maunya apa gitu loh. Mau additional insurance ini apa gitu, dan work it out within your budget gitu. Budget. Yeah. Don't go crazy over your budget. Because you're gonna have to afford this for a long period of time. Yeah, betul. Yeah. Okay, now let's talk about the product, gitu. Yeah. Untuk yang aku tahu, salah satu insurans yang kita perlu itu adalah ya tadi itu satu life insurance tadi, yang kalau kita meninggal ada uang insurans yang bisa untuk family kita, itu udah satu. Kedua, sakit berat, sakit kritis, terus dapatlah option-option yang tadi gitu ya, yang bisa berobat di luar Kanada bahkan. Gitu. Yang umum orang beli biasanya itu life and critical illness. Karena untuk disability segala, biasanya mereka sudah ada lewat kantor mereka. Now, critical illness ini produk yang sebenarnya belum terlalu lama. Ini baru mulai sekitar akhir tahun 80-an. Gitu. Ini sebenarnya dibuat oleh satu dokter, kardiologis kalau nggak salah. Dia bilang, kenapa pasien saya harus nunggu sampai orang yang meninggal untuk dapat uang, untuk dia hidup. Sedangkan dia butuhnya untuk hidup sekarang. Gitu. So, dia mulai promote itu, eventually it came about to critical illness, asuransi penyakit kritis yang kita tahu sekarang. Nah, seperti yang kita bilang, kalau kamu kena the biggest three critical illness di Kanada ya heart attack, cancer, or stroke. Kalau kamu dapat salah satu dari ini, ya most probably kamu nggak bakal kerja lagi untuk sementara. Sedangkan if you are the breadwinner atau kamu yang kerja doang, kalau kamu nggak kerja, they have to eat, and if you don't work, most probably they're not going to be able to eat.
So itu gunanya critical illness. Begitu kena penyakit ini, kamu dikasih uang, dan critical illness ini tax free ya. Itu tidak ada ininya, tidak ada taxnya segala. Nah setelah itu kamu bisa konsentrasi untuk sembuh, keluarga kamu tidak kelaparan, kamu juga harus makan, dan kalau misalnya kamu dikasih resep dokter, itu juga harus ditebus kan, itu keluar lagi ongkosnya lagi. So, that's what critical illness for. Nah, life insurance itu menggantikan kita, income kita sebenarnya yang diproteksi pas kita tidak ada lagi di sini. Nah, seperti yang kita tahu, ya umumnya life insurance itu ada beberapa macam. Biasanya yang cuma life insurance doang, itu kalau misalnya kita meninggal, uangnya keluar, itu biasanya tidak taxable. Cuma ada juga life insurance yang di-combine dengan yang ngasih dividen. Nah, itu ada hitungannya sendiri. Yang biasa saya lakukan dengan orang-orang yang saya temui, ini tergantung juga ya, setiap keluarga kondisinya keuangannya lain-lain. Biasanya yang mereka butuh itu life dan critical illness. Kenapa mereka belinya dua ini? Karena kalau misalnya kamu kenapa-napa, sakit, kamu nggak bakal bisa beli lagi life insurance. Karena kamu udah pernah sakit. Cuma kalau kamu belinya dua itu at the same time, kalau kamu sakit duluan, yang ini udah ada. Oke, I see. Jadi menarik ya, ini ilmu baru juga nih. Jadi life insurance itu kalau tidak dibeli together dengan critical illness, terus begitu ternyata kita jatuh sakit, kita cuma beli yang critical illness, terus kita beneran sakit, terus kita pikir, I maybe not live any longer, kita mau beli yang life lagi, itu udah nggak bisa. Too late already ya. Karena sudah tahu memang bakal bye-bye sooner maybe ya. Oh, oke. Atau kadang-kadang orang juga bilang, saya mau live aja lah, saya nggak bakal sakit. Ternyata sakit. Ternyata sakit. Jadi kalau nggak ada uangnya, suruh bayar life insurance lagi tiap bulan. Aduh, gitu. Nah, itu kalau related dengan, itu termasuk anak-anak juga ya? Ya, jadi anak-anak pun bisa dapat critical illness dan life insurance. Kenapa anak-anak diproteksi sejak dini? Karena salah satu yang bikin mahal adalah umur. Anak-anak masih kecil, masih di bawah 1-2 tahun. They're young. Most of them are healthy. Kita nggak lihat anak-anak yang 1-2 tahun yang merokok kan, nggak mungkin. Semoga enggak. Then they're healthy and they have longer itu. Itu kenapa kita selalu coba untuk memproteksi anak juga setelah orang tuanya diproteksi dulu ya. Karena orang tuanya yang bawa income, bukan anaknya. Kalau punya uang lebih, oke, masukin anaknya juga. So the whole family got protected financially no matter what happened. So. I see. Oke, jadi menarik ya. Jadi ada dua yang memang umum dibeli sama orang dan ada baiknya kita miliki gitu ya. Ya, yaitu either memang kita sangat rasional gitu ya. Jadi kita tidak mau ada resiko itu, atau ya kalau kamu kebetulan financial free ya, maksudnya fleksibel sekali, ya anggap aja kamu beli peace of mind gitu. Toh nggak ada ruginya. Ya, so ada beberapa produk seperti critical illness yang begini, kamu beli dari younger, cuma at one point kalau kamu sudah tidak kerja lagi, misalnya umur 65 atau 75, kalau kamu nggak sakit, preminya itu dibalikin lagi ke kamu. Itu ada juga seperti itu. Jadi ada banyak tipe. Iya, jadi sebenarnya kamu cuma kamu proteksi kamu sampai umur kamu sampai kamu retirement di sini sekitar 65. Ada juga yang mau kerja sampai 75, kalau mereka sanggup ya silakan. Cuma mereka bisa proteksi diri sendiri sampai situ, dan kalau misalnya tidak sakit, dibalikin lagi preminya ke kita. So we're not actually losing any money. Now, beda dengan misalnya insurance mobil. Kalau kamu punya mobil sampai umur 65 atau 75, kamu nggak pernah tabrakan, nggak pernah kena demerit points, kamu bakal dibalikin lagi nggak preminya? But this one does. So kita mati-matian proteksi mobil kita, kenapa kita nggak proteksi kita juga? Gitu. Preminya dibalikin nggak kalau misalnya kita nggak kenapa-napa? Oke.
Ya, jadi udah lumayan paham nih ya, udah lumayan paham mengapa kita itu walaupun tinggal di Kanada ada OHIP dan mungkin juga sudah ada protection dari employer, kenapa ada baiknya kita juga menambah coverage buat kita itu tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Randy dan memang kita paham ya. Dan produk yang biasa orang beli itu yaitu life insurance sama critical karena itu yang paling kita bukan kita takuti ya. More or less itu bakal dapat lah kita. At least one of that tuh kita pasti dapat gitu. Yeah. Ya kan? Kalau yang critical mudah-mudahan jangan kita jauh-jauh deh kita jangan sampai amit-amit gitu ya. Nah, waktu mamaku kesini kan sebagai turis itu juga kita beli insurance buat dia karena kalau sampai karena kan OHIP tidak menanggung atau semua profil lah pasti tidak menanggung turis gitu. Nah kalau sampai kita sakit di sini kan tahu ya sangat ekspensif gitu, mahal sekali, makanya perlu beli. Nah kalau sebagai karir sebagai agen asuransi itu juga bisa memberikan menjual produk itu ya. Ya, itu namanya travel insurance. Itu biasanya orang-orang yang dari luar negeri kemari, entah mau vacation, mau apa, biasanya vacation untuk visit, nggak lama-lama terus balik lagi. Itu namanya travel insurance. Jadi itu bisa dibeli selama mereka di sini dan sampai akhirnya mereka balik lagi ke Indonesia. Gitu. Oke, thank you so much. You're welcome. Ya, mudah-mudahan orang yang sudah nonton video ini ya, sama seperti aku, tercerahkan nih. Nah, jadi sekarang pikirkan lagi, talk to your family maybe, ya kan? Lihat lagi pembukuan keuangannya bagaimana gitu. Apakah ada lagi yang bisa di-spend ya untuk ya ini bagus sih memang untuk punya tambahan itu. Jadi kita agak sedikit lega lah, aman lah gitu. Thank you banget, Randy. Ini kalau ada pertanyaan yang aku nggak sempat tanya karena aku saking pusingnya ya overthinking tadi aku nggak kepikiran. Terus teman-teman yang nonton ini kepikiran nih, aduh kenapa Yutan nggak nanya ini sih? Gue pengen tahu. Mereka boleh ya tinggalin komen di kolom komen. Nanti Randy kalau ke channel kita boleh bantu langsung jawab aja. Ya. Gitu. Atau, kirim aja ke saya nggak apa-apa. Like I said, I think gimana ya? Menurut saya orang sebenarnya kurang paham tentang insurance, gitu. Walaupun di sini, walaupun orang yang sudah besar di sini, sometimes mereka nggak paham apa yang insurance bisa lakukan untuk mereka. Untuk itu, ya ngomonglah. Kalau mau ngomong saya boleh, ngomong gratis kok. Kita kan cuma nanya-nanya, kita cuma berbincang-bincang saja kan. Then we'll see apa kamu butuh, kamu nggak butuh atau apa. Ya, just have a conversation. Dan yang selalu saya lakukan itu beli asuransi itu cuma bukan sekali aja terus sudah selesai. Itu harus ada reviewnya per tahun. Jadi itu salah satu service juga yang financial advisor atau insurance agent yang kasih ke klien-kliennya ke orang yang lain juga. Mereka akan kasih free assessment tiap tahun. Kenapa kita melakukan itu? Karena kalau dalam setahun kita nggak ketemu, mungkin punya anak lagi, mungkin punya rumah lagi, mungkin baru buka bisnis segala macam, itu asuransinya mungkin harus ditambah atau harus dikurangkan segala macam, dan itu perlu. Dan seperti yang kamu mau lakukan, yang kamu bilang tadi, kalau misalnya orang-orang ada pertanyaan atau mereka interested untuk melakukan ini, give me a call, let's have a conversation, and hopefully salah satu dari kalian yang akan di-interview sama Indo di Toronto lagi setahun 2 tahun lagi. Ini mumpung bukan seperti lawyer ya. Jadi nanya-nanya aja udah langsung dicas. Ini enggak, nanya-nanya masih gratis. Gitu. Karena kita juga mau cari tahu ya kan. Maksudnya gimana nih situasi aku seperti ini tuh gimana ya bisa dibantu dengan Randy ini ya kan, mesti gimananya, perlu apa enggaknya, dan seberapa banyaknya, gitu-gitu ya. Oke, karena memang ini yang kita ngomongin, aku yakin cuman kulit-kulitnya, cuman kayak gambaran besarnya, benar nggak? Yeah. Tapi begitu, karena aku pasti berbeda dengan person A, person B, lain lagi situasinya, kondisinya, dan asuransi seperti apa tuh juga pasti lain lagi gitu. Jadi sangat-sangat personal gitu. Yeah. Oke, thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Ya, semoga ini bisa berguna buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa untuk
subscribe, Amin, amin. like, komen, dan sukses buat Randy. Semoga nambah banyak ini ya, klien ya istilahnya ya. Terima kasih Indo di Toronto, Yutan. Darwin, sorry Darwin nggak bisa datang hari ini. Iya, Darwin hari ini tidak bisa nongol dia. Oke, thank you so much. Bye. Oke, yuk. See you. Bye-bye.